Nah, bagaimana untuk pelaksanaan CSR di Indonesia? Ada beberapa tantangan ya untuk pelaksanaan CSR di Indonesia. Yang pertama, biaya operasional yang lebih tinggi relatif ya. Itu akan sangat menyulitkan untuk UMKM ya, karena mereka sering kali menghadapi kendala keterbatasan dana untuk mengimplementasikan program CSR. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Karena tidak semua pemimpin bisnis menyadari pentingnya CSR bagi keberlanjutan perusahaan. Kemudian, tadi yang sudah disebutkan tadi adalah dampak yang susah diukur. Karena sulit berdampak langsung program CSR terhadap masyarakat dan lingkungan. Kita lanjut lagi ke pentingnya CSR dalam branding ya. Yang jelas pertama meningkatkan citra merek, karena perusahaan menjalankan CSR akan menciptakan kesan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai etis dan bertanggung jawab. Ini dapat meningkatkan reputasi merek-merek mereka ya. Kemudian membangun kepercayaan pelanggan ya. Kemudian yang ketiga adalah membedakan merek di pasar, karena brand differentiation di sini ya. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan loyalitas pelanggan ya, karena pelanggan yang cenderung memiliki nilai-nilai serupa dengan perusahaan yang jalan CSR itu cenderung mereka akan jadi loyal customer. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan keterlibatan karyawan ya. Karyawan akan lebih bangga dan terlibat bekerja untuk perusahaan yang mendukung program sosial dan lingkungan mereka. Selanjutnya untuk strategi CSR dalam branding itu ada beberapa di sini ya. Yang pertama, mengintegrasikan CSR ke dalam brand purpose ya kan. CSR itu harus mencerminkan tujuan utama merek atau brand purpose. Misalnya, merek berfokus pada keberlanjutan, program CSR dapat berhubungan dengan konservasi lingkungan. Sini kita ambil contoh yang seperti disebutkan di atas, ada wadah. Udah cukup jelas ya kalau wadah tadi udah disebutkan di contoh kasus di atas. Kemudian komunikasi yang transparan dan konsisten. Komunikasikan inisiatif CSR kepada publik melalui berbagai saluran seperti media sosial, situs web, dan iklan dan lain-lain. Pastikan pesan tersebut sesuai dengan identitas merek yang akan di branding di sini. Kemudian libatkan pelanggan dalam program CSR. Ya, ajak pelanggan untuk berkontribusi dalam program CSR seperti donasi atau partisipasi dalam kampanye sosial. Di sini ada contoh, ada Sosialita itu memberikan opsi kepada pelanggan untuk berdonasi dalam setiap transaksi pembelian. Kita juga bisa lihat di beberapa toko minimarket juga, mereka juga sering kali melakukan kampanye untuk program bencana gitu. Jadi kalau misalkan kembalian kita nilainya kecil banget gitu, kita akan ditawarkan sebagai pelanggan, kita akan ditawarkan, "Pak, ini uang kembaliannya mau dijadikan donasi buat program bencana alam nggak?" Itu sering kali terjadi ya di minimarket yang merah itu ya. Selanjutnya untuk strategi CSR dalam branding adalah menyelaraskan CSR dengan produk atau layanan. Pastikan program CSR relevan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi sini tadi disebutkan Danone Aqua mempromosikan konservasi air melalui program daur ulang botol plastik. Kalian tentu sudah sempat lihat iklannya lah, entah di medsos ataupun di jalur tradisional seperti iklan TV. Bagaimana tantangan CSR dalam branding? Yang pertama adalah greenwashing. Perusahaan yang hanya berpura-pura peduli pada isu sosial bisnis tanpa tindakan nyata dapat ketinggalan kepercayaan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah biaya tinggi. Tadi sudah disebutkan pelaksanaan CSR itu membutuhkan investasi yang signifikan, terutama jika program berskala besar dan berjangka panjang. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah konsistensi ya. CSR harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memberikan dampak positif jangka panjang pada merek. Kurang kesadaran publik karena tidak semua pelanggan menyadari atau memahami inisiatif CSR perusahaan. Jadi kesimpulannya, CSR dalam branding itu bukan hanya tentang menciptakan citra positif, tapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan nilai sosial. Merek yang berhasil mengintegrasikan CSR ke dalam strategi branding mereka akan lebih mudah menarik perhatian pelanggan ataupun meningkatkan loyalitas dan menciptakan dampak positif kepada masyarakat. Ya, sekarang kita lanjut tentang pentingnya CSR dan green marketing dalam strategi merek modern. Yang pertama adalah meningkatkan reputasi merek. Yang jelas akan membentuk citra positif di mata pelanggan, karyawan, dan stakeholders pemangku kepentingan. Kita ambil contoh Unilever Indonesia melalui program Lifebuoy School Program meningkatkan kesadaran akan kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah membangun loyalitas pelanggan ya. Sini pelanggan akan lebih loyal terhadap merek dengan nilai sosial yang sejalan dengan mereka. Apalagi bila informasi itu sampai kepada mereka, tentu mereka akan sangat bangga dan akan lebih loyal kepada merek tersebut. Saya sebutkan wadah nih ya. Mereka mendukung pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Kemudian memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. CSR itu bisa menjalin hubungan yang baik dengan komunitas, pemerintah maupun organisasi LSM internasional maupun nasional. Contohnya Pertamina melatih keterampilan kerja masyarakat di sekitar lingkungan kerja mereka melalui program-program CSR mereka. Kemudian mengurangi resiko reputasi, yaitu menghindari kritik dengan menunjukkan komitmen terhadap sosial dan lingkungan
lingkungan. Misalkan Danone Aqua, mereka mengelola limbah plastik mereka untuk mengurangi dampak lingkungan. Kemudian pentingnya CSR juga karena mendukung keberlanjutan bisnis ya, karena mereka CSR itu memberikan kontribusi nyata pada keberlanjutan jangka panjang. Apa sih pentingnya green marketing dalam strategi merek modern itu? Yang pertama, menjawab permintaan konsumen yang peduli lingkungan, karena semakin banyak konsumen yang mencari produk yang ramah lingkungan. Contohnya Green Hub menawarkan kemasan biodegradable ya. Kemudian meningkatkan daya saing. Green marketing itu membuat merek lebih menonjol di pasar. Contohnya di sini The Body Shop Indonesia, mereka memasarkan produk-produk yang ramah lingkungan. Dari awal saya tahu Body Shop itu mereka selalu menggunakan produk-produk dengan basis yang ramah lingkungan. Kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen. Green marketing itu menunjukkan komitmen nyata pada keberlanjutan. Contohnya IKEA Indonesia mempromosikan produk hemat energi dan berbahan ramah lingkungan. Dan satu lagi yang saya tambahkan, IKEA itu mereka selalu menggunakan space saving packing di situ ya. Dan packingnya mereka biodegradable semuanya. Kemudian mendukung regulasi dan tren global, membantu perusahaan mematuhi regulasi lingkungan dan memenuhi ekspektasi global. Sini kita ambil contoh Garuda Indonesia, mereka mengurangi emisi karbon dengan program efisiensi bahan bakar pesawat, mengurangi biaya operasional jangka panjang ya, karena praktik-praktik ramah lingkungan seperti efisiensi energi dapat menekan biaya operasional.